semua, perkenalkan aku Hanadia Salihah dengan NIM C24012211072. Di sini aku akan menjelaskan tentang praktikum yang telah aku lalui, yaitu praktikum biologi perikanan tentang makanan ikan. Jadi, makanan adalah organisme, zat maupun bahan yang dimanfaatkan oleh ikan untuk pertumbuhan maupun tumbuh kembang organ ikan itu sendiri. Kemudian ada yang disebut kebiasaan makan atau feeding habit. Jadi ini tuh tingkah laku ikan dalam mencari dan mengambil makanannya. Ada beberapa jenis ikan yang kebiasaan makannya itu 24 jam atau seharian, dan ada juga yang tidak. Nah, ikan-ikan yang mencari makan dalam 24 jam ini disebut dengan feeding periodicity. Dari makanan ikan dan habitat makanan ikan. Jadi untuk apa sih kita mempelajari makanan ikan dan habitat dari makanannya itu sendiri? Untuk mengetahui kualitas maupun kuantitas dari makanan ikan yang ikan itu konsumsi. Ikan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi 3, yaitu adalah karnivor, herbivor, dan omnivor. Lalu di sini ada 6 poin penting dalam makanan ikan. Yang pertama adalah index of preponderance, yaitu adalah urutan makanan dari jumlah makanannya. Yang pertama itu ada makanan utama. Makanan utama adalah makanan yang dikonsumsi atau dimanfaatkan secara banyak. Itu ada makanan pelengkap. Nah, makanan pelengkap ini yang dikonsumsi secara sedikit, dan ada makanan tambahan yang dikonsumsi itu sangat sedikit. Dan dari ketiga itu juga ada makanan pengganti. Nah, makanan pengganti ini dimakan ketika makanan utama itu tidak tersedia di lingkungan ikan itu hidup. Poin yang kedua itu adalah luas relung. Nah, luas relung ini berguna untuk mengetahui keberagaman jenis dari makanan ikan itu. Luas relung ini sangat berbanding lurus dengan keberagaman dan adaptasi si ikan. Luas relungnya itu rendah, jadinya keberagamannya yang di situ tuh juga rendah. Akibatnya adaptasi si ikan itu juga rendah. Nah, jika luas relungnya itu tinggi, maka keberagamannya juga tinggi. Lalu ikan-ikan tersebut mempunyai adaptasinya juga tinggi dan tidak memilih dalam mencari makan. Yang ketiga itu adalah tumpang tindih, jadi antara spesies maupun sesama spesies dalam mencari makan. Bisa disebut juga kompetisi dalam mencari makan. Yang keempat adalah panjang usus. Bisa dimanfaatkan untuk bagaimana kita mengetahui jenis makanan ikan yang ikan itu konsumsi. Poin yang kelima adalah hubungan jenis makanan dengan panjang ikan. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah indeks stomach content. Nah, ini adalah perbandingan lambung ikan per bobot ikan. Lalu prosedur yang aku lakukan saat praktikum makanan ikan ini adalah yang pertama, kita dikasih sampel lambung ikan, kemudian kita timbang lambung dan usus yang telah tadi kita keringkan dengan menggunakan tisu ataupun lap. Kita mendapatkan bobot dari lambung dan usus, lalu kita pisahkan lambung dan ususnya itu. Kemudian kita timbang kembali bobot dari lambung ikannya. Setelah didapat, kita bedah lambung ikannya itu, lalu kita kerik isi lambung ikan. Kemudian hitung kembali bobot dari isi lambung ikannya itu. Setelah mengetahui bobot dari isi lambungnya, kita pindahkan dan kita lakukan pengenceran dengan aquadis dengan perbandingan 1:4. Dan kemudian setelah encer, kita
lakukan pemipetan dengan kaca preparat yang nantinya akan kita identifikasi maupun kita amati di mikroskop. Kita menggunakan 3 kali pengulangan dan 5 lapang pandang. Dan jangan lupa setelah kita melakukan pengamatan, kita catat data-datanya. Dan tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan adalah plankton, bentos, dan nekton. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.